Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Ferrari telah Ambon dengan NIM 2365001. Saya dari Universitas Zainuddin Isanuddin, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Saya ingin memberikan materi tentang latar belakang dan landasan UU IT. Nah, di sini ada empat bagian. Yang pertama, memahami definisi dan ruang lingkup hukum siber. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum siber di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk cyber, kejahatan cyber. Yang keempat, menganalisis karakteristik khusus cyber. Apa itu hukum cyber? Yang pertama, definisi. Hukum cyber merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum siber didefinisikan sebagai seperangkat normal dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, kemudian digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lain, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Ketiga, cukup luas, tidak hanya kejahatan tapi juga hak asasi, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum siber. Di sini ada 6 bagian, yaitu hukum siber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup regulasi kegiatan digital, transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. B. Perlindungan hak. Yang pertama, hak kekayaan intelektual digital. Yang kedua, hak cipta software, musik, film digital. Yang ketiga, paten teknologi informasi. Yang keempat, merek dagang domain website. Yang berikutnya, perlindungan data pribadi, privasi online, data project, dan perlindungan konsumen digital. C. Kejahatan digital. Cyber tindak pidana atau hacking, penipuan online, penyebaran konten digital, dan pencurian kartu kredit. D. Aspek teknik dan keamanan. E. Etika dan tata kelola internet. Ini ada sejarah hukum siber Indonesia. Pertama, era pra-regulasi tahun 1980 sampai 1998. Masa awal kejahatan komputer. Yang kedua, era transisi reformasi dari tahun 1908 sampai 2008. Kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga, era UU IT dari tahun 2008 sampai 2019. Nah, di sini ada era para regulasi.
Yang kedua, era transaksi reformasi kebangkitan internet dan awal regulasi. Di sini ada perkembangan infrastruktur digital, laporan APJJI dari tahun Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia mencatat dari tahun 1988 sampai 2008. Era yang ketiga, era transisi reformasi dari tahun 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga, era UU IT dari tahun 2008 sampai 2019. Konsolidasi regulasi. Nah, proses regulasi dari 2002 sampai 2008 tercatat Nah, di sini ada implementasi dan kontroversi. Yang keempat, era revisi UU IT dari tahun 2016 sampai sekarang penyempurnaan. Nah, di sini dari era revisi UU IT, proses revisi dari tahun 2019, laporan tim penerus revisi UU IT Kominfo 2019. Yang kelima, perkembangan kelembagaan. Sini kita bisa saja dari struktur institusi penenggak hukum siber, peta lembaga, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan terakhir ID CRT dalam biasa disebut dengan Indonesia Computer Maritime. Nah, perkembangan regulasi komplementer. Nah, ini ada perbandingan dengan hukum internasional. Perkembangan rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber. Nah, di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Yang kedua, rumusan ketentuan harus jelas. Yang ketiga, deskripsi perbuatan harus spesifik. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Yang kelima, hanya perbuatan dengan kesenjangan. Yang terakhir, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Nah, di sini ada tempilan pengaturan UUD IT di Indonesia. Dari tahun 1999 sampai 2016. Di sini ada lahirnya rezim hukum baru, yaitu ada 4, hukum siber, hukum telematika, hukum dunia maya, hukum mayantar. Kebutuhan UIT. Nah, di sini ada 4 juga. Pertama, globalisasi informasi, perubahan bentuk perbuatan hukum, pelindungan kepentingan nasional, yang terakhir, pencegahan penyalahgunaan. Situasi khusus, yang ini situasi kasus perbankan online. Nah, ini ada fakta regulasi sebelum UUD dan baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.